Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita yuk. Haleluya. Saudara, dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di tengah suasana lingkungan yang tidak kondusif. Kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Amin saudara. Amin, karena Dia sumber sukacita dalam kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita, karena Dia Allah yang ajaib. Hanya dalam-Mu Tuhan kami merasakan sukacita. Amin. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, sukacita selamanya. Haleluya. Sebab Kaulah sukacita kami. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Katakan haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Biar kiranya sukacita Tuhan selalu memenuhi dalam hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau baik dalam hidup kami. Sebab Kau Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu menurut kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sanggup Tuhan memulihkan kehidupan setiap kami. Yesus Tuhan,
mulialah namamu, Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu, Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan dari awal. Yesus Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidup. Oh, Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan Engkau sanggup.
penuh dengan pujian. Kami bersyukur. Haleluya. Saudara, mari dengan kasih Kristus, dengan hormat kita bangkit berdiri. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami datang kepadamu dalam suatu ibadah bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Dan kami mengucap syukur atas penyertaan, perlindungan, berkat, serta anugerah-Mu. Kalau kami masih ada sampai hari ini, semua ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan Tuhan, ketika kami datang kepadamu, kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau adalah Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang membuka jalan. Dan kami percaya Tuhan, karena Engkau berkuasa, Engkau lebih besar dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Engkau yang selalu menjaga dan melindungi kami. Suatu bukti keberadaan kami adalah anugerah daripadamu. Dan sekarang Tuhan, saatnya kami mau duduk diam. Saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersekutu, kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan karena Dia itu baik, dan kita merasakan anugerahnya. Dari hari ke hari adalah berkat anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita tetap pakai masker, kita jaga jarak, kita tetap aktivitas seperlunya untuk supaya kita lebih sehat, bukan? Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama kembali melihat bagaimana Allah melakukannya dan bagaimana firman itu sendiri dilakukan dengan iman. Dan jadilah sebagaimana imanmu, kata firman Tuhan. Begitu bukan? Nah, kita akan buka dan kali ini dari perjanjian lama. Dan kita lihat bahwa Allah masih terus bekerja. Mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan bahkan sampai hari ini. Allah yang sama, Allah yang mengasihi, Allah yang dahsyat, Allah yang memposisikan dirinya sebagai Bapa terhadap kita karena kasih-Nya, dan Allah itu juga yang terus akan mengerjakannya. Hari ini kita akan baca dalam beberapa ayat dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-42. Datanglah seseorang dari Baal Salisa, itu nama tempat ya, dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih ingat ketika Yesus sehabis KKR, terus tidak pada mau pulang sampai sore bahkan menjelang malam, lalu Yesus bilang kasih makan, dan yang makan 5.000 orang lebih bukan? Dan yang ada itu roti ketul 5, ikan kecil-kecil 2, begitu ya, masih ingat? Dan ini kisahnya demikian juga dengan seorang nabi, Nabi Elisa. Namanya kebetulan sama nih sama saya nih. Nabi Elisa itu kedatangan tamu dari suatu daerah, bawa roti itu 20 buah gitu ya. Dan lalu Nabi Elisa suruh hidangkan kepada mereka itu yang ada bersama-sama dengan kita. Tentu saja pesuruhnya itu
berpikir, aduh bagaimana mungkin, ini aku tahu jumlahnya cuma segini, lalu yang dihidangkan nanti ini nggak bakalan cukup. Nabi Elisa bilang, hidangkan, kasih makan sampai kenyang, dan ada sisanya. Kemudian ini pesuruh menurut firman Tuhan, lalu memberikan di depan mereka, memberikan. Dan ternyata sesuai dengan firman Tuhan, semua makan cukup, bahkan ada sisanya. Bapak Ibu Saudara, Allah yang sama. Dikatakan dalam Yohanes, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika Nabi Elisa melakukan, berkata seperti apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus, artinya dari Allah sendiri, kasih makan sampai kenyang, pasti cukup, bahkan ada sisanya. Begitulah firman Tuhan katanya. Dan terjadilah mujizat itu. Terutama tentunya buat si pesuruhnya ini, buat bujangnya itu. Dia sendiri yang membagikannya. Dia sendiri yang mengalaminya. Pasti dia akan menjadi lebih kuat. Dia akan menjadi lebih termotivasi. Dia akan menjadi, kalau seperti pohon itu lebih berakar, lebih kokoh, karena dia sendiri yang membagikannya. Dan dia melihat Allah bekerja melalui Nabi Elisa, dan firman itu menjadi kenyataan. Itulah firman, bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi apa yang ditulis dalam firman Tuhan, kalau engkau imani, engkau percaya, dan kau lakukan dengan sungguh-sungguh, karena firman itu adalah Allah sendiri, dan dia akan melakukannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu adalah satu kisah di mana firman itu melakukannya. Dan seperti juga yang Yesus lakukan ketika memberi makan 5.000 orang, dan tentunya sesuatu yang mustahil, tetapi semua bisa terjadi. Bagaimana dengan kita? Engkau menghadapi masalah-masalah yang mustahil menurut kau? Kau menghadapi hal-hal yang tidak mungkin? Sebagai hamba Tuhan yang kecil sekalipun saya melihat dan merasakan sendiri begitu banyak Tuhan buat mujizat. Kalau sekali mungkin kita bilang kebetulan, kalau 2 kali kita bilang mungkin karena obat, kalau 3 kali dan seterusnya, ini mah bukan kebetulan, tapi ada kuasa yang melakukannya. Engkau boleh minum obat ketika engkau berdoa dan kau imani, jadilah sembuh melalui obat ini kah, melalui dokter kah, melalui apapun kah, Tuhan bisa. Itu adalah bagaimana Tuhan melakukannya. Tapi yang penting buat kita, hasil akhirnya adalah sembuh buat engkau yang sakit. Buat kita yang punya masalah, hasil akhirnya adalah Tuhan buka jalan. Karena firman itu adalah Allah sendiri, firman yang berkuasa yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Yakobus pasal yang ke-1 kita akan baca. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, atas kehendaknya dia telah menjadikan kita, melakukan dan memberikan kita, serta membuat suatu rencana indah, sehingga suatu tingkat tertentu kita akan melihat kemuliaan Allah. Jadi firman itu bisa merubah keadaan. Firman itu bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan firman itu bisa memperbaharui hati manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa bilang itu mah sudah dari sononya, itu mah sudah keturunannya temperamen keras, degil begitu ya, capek gitu ya.
Tetapi ketahuilah, kalaupun manusia berkata tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Bagi Allah bisa. Dia bisa merubah hati yang keras menjadi hati yang lembut. Dia bisa merubah perangai yang enggak baik bisa berubah jadi baik. Dia bisa merubah sifat-sifat yang katanya tidak baik, dia bisa rubah jadi baik. Itu adalah firman. Menurut kita baca tadi di Yakobus, firman bisa merubah. Bahkan niat hati, kalau ada niat hati musuhmu untuk mencelakai engkau, firman lebih dulu merubah. Dan seperti dikatakan, dia akan rubah jadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudara, indahnya di dalam Tuhan, kalau engkau paham, kalau engkau mengerti, pasti engkau enggak akan jauh dari Tuhan. Karena kita lemah, karena kita bisa jatuh, karena kita bisa gagal. Tapi bersama dengan Tuhan, melalui firman dan Roh Kudus Parakletos, dia akan bersama-sama dengan kita, memberikan kita kekuatan untuk kita terus melangkah, untuk kita mengerti rencana Allah, untuk kita tahu jalan yang harus kita tempuh. Sebab banyak jalan yang kelihatannya lurus baik, tapi ujungnya binasa. Nah, firman dan Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Dan dia akan merubah hidup kita terus menjadi lebih baik, sampai sama seperti Yesus. Kita akan baca lagi Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-131, demikian firman Tuhan. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau dibilang orang bodoh pasti kita marah ya. Pasti kita ya, sembarangan kau gitu ya. Kita tahu kenapa dikatakan kita ini bodoh. Karena kita sangat terbatas. Seberapa pinternya engkau cuma tahu hari ini. Besok itu baru planning, baru rencana, baru angan-angan, baru prediksi. Jadi apalagi berikutnya dan berikutnya, who knows? Siapa yang tahu? Itu sebabnya kita dikatakan bodoh. Tetapi Tuhan Allah, dia itu tahu apa yang akan terjadi kemudian. Itu sebabnya kita harus selalu bersama dengan Allah. Karena dikatakan, aku tahu rencanaku terhadap engkau. Bukan rencana kecelakaan, tapi rencana untuk hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau dia Allah yang Maha Kuasa, yang memposisikan dirinya sebagai Bapa, tentu dia tidak mungkin memberikan yang jahat, bukan? Dia tidak mungkin mencelakai kita, bukan? Itu sebabnya ketika kita dikatakan bodoh, bukan berarti engkau belum lulus university, bukan berarti engkau tidak pernah makan bangku sekolahan, bukan berarti engkau tidak pernah mendapat didikan-didikan dari keluarga dan orang tuamu, bukan itu. Karena kita memang tidak mampu untuk menjangkau jauh. Tetapi hari ini firman itu ketika dia tersingkap, ya Allah akan menyampaikan kepada kita apa yang harus kita buat. Dia akan memberikan tanda, dia akan memberikan sesuatu arahan agar kita mengerti. Bagaimana caranya? Jangan kau tanya sama aku. Karena Allah itu enggak pernah kehabisan cara untuk menolong engkau, untuk menolong kita semua. Jadi bagaimana firman itu begitu penting. Yang firman itu bukan cuma memperbaharui hati manusia, merubah sifat, merubah niat menjadi baik, tetapi firman itu juga akan memberitahu, akan menuntun. Dikatakan, firman-Mu bagaikan suluh pada jalanku dan bagaikan terang di dalam hatiku. Bapak Ibu saudara-saudara, begitu pentingnya kita bersekutu dalam firman. Karena pada mulanya adalah firman. Allah bersama-sama dengan firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan kita akan baca lagi berikutnya dalam Yohanes pasal yang ke-20.
Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kata Yohanes, sudah ditulis, sudah dicatat, suatu bukti supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Anak Allah, dan engkau memperoleh hidup, artinya hidup yang kekal. Dan firman itu telah menjadi manusia, telah bersama-sama dengan manusia. Kenapa dia bersama-sama dengan manusia? Supaya bisa merasakan bagaimana kita hidup, supaya bisa merasakan lapar seperti kita juga, supaya bisa merasakan haus seperti kita juga, supaya bisa merasakan artinya sedih, artinya gembira, artinya dikecewakan, artinya putus asa. Semua ketika kita datang sama dia, kita ungkapkan masalah kita, karena dia Allah yang pernah turun menjadi manusia, hidup menjadi manusia. Itu sebabnya dia paham, dia mengerti. Dia bukan Allah yang cuma diam, dia bukan Allah yang cuma merupakan sesuatu sesembahan, tapi dia adalah Allah yang hidup, yang berpribadi. Dia adalah Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk bisa mengerti keberadaan kita. Jadi itulah firman yang sudah melakukannya bagi kita, yang berbuat sesuatu, bahkan juga sudah merencanakan suatu rencana yang sempurna untuk kebaikan kita. Masalahnya kita tentukan sendiri, kita diberikan pilihan. Jalan sudah dibuka, jalan sudah dibuat. Itu sebabnya jangan sampai kita salah jalan. Terakhir kita akan baca satu ayat, Ulangan pasal 30 mulai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudara, pada akhirnya ketika ada yang bertanya, di mana aku bisa mendapati firman kehidupan itu? Dikatakan tidak jauh dan tidak sukar. Tidak jauh ada di atas sana sehingga ngambilnya susah. Tidak jauh ada di seberang lautan. Aduh, gimana nih, siapa yang mau ngambil? Tapi dikatakan bahwa firman itu, firman pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan dikatakan firman itu ternyata sangat dekat. Dia ada di dalam mulutmu untuk mengucapkan, dia ada di dalam hatimu untuk mempercayainya, untuk melakukannya. Itulah Allah, Allah yang mengasihi kita, Allah yang bersama-sama dengan kita, Allah yang merupakan firman dan dalam Roh Kudus yang hari ini bersama-sama dengan kita. Ternyata dia dekat dalam kesusahanmu, dalam kesedihanmu, dalam kesakitanmu, dalam keadaan ketertekananmu. Ternyata dia dekat bersama dengan engkau. Kita yang kadang-kadang merasa seorang diri, kadang-kadang kita berteriak, Tuhan di mana engkau? Tuhan, mengapa engkau diam? Mengapa engkau tidak menjawab doaku? Mengapa engkau memperlihatkanku kejahatan? Dan banyak keluhan-keluhan. Padahal dia Allah bersama dengan kita. Dikatakan firman dan Roh Kudus itu akan memperbarui hidup kita. Dan tidak jauh, dia ada di dalam mulutmu ketika engkau mengucapkan, dan di dalam hatimu ketika engkau percaya. Dan
Allah yang dahsyat itu, Dia bersama-sama dengan engkau. Karena Dia mengasihimu, Dia akan bekerja memberikan engkau kekuatan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah kuat, tetaplah semangat. Allah mengasihimu, Allah mengasihi kita semua. Bukan cuma menang, bukan cuma kita tetap kuat, tetapi kita bisa menyampaikan berkat karena kita mengalaminya sendiri. Karena Allah ingin, karena Allah mempercayakan untuk kita melakukan setiap kehendaknya. Bersukacitalah karena Tuhan mengasihimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kemenangan, meyakinkan kembali bahwa sesungguhnya Engkau tidak jauh, sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan ketika kami lemah, ketika kami susah, ketika kami sedang bersedih, ketika kami merasa seorang diri, ketika kami merasa ditinggalkan. Ternyata Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau berkata, ini aku, jangan takut, aku ada bersama dengan engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan. Dan terima kasih buat damai sukacita. Dan kami akan terus melangkah bersama dengan Engkau. Hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau. Dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Umat-Mu, mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, berkati Tuhan barang-barang dagangan mereka. Umat-Mu, mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan mereka, Engkau berkati tempat itu, berkati perusahaan itu. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Berikan hikmat dan akal budi, cukupi biaya pendidikan mereka, jagai ketika mereka dalam perjalanan, jagai dalam pergaulan mereka, berkati dan cita-citanya Tuhan. Demikian juga kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan kami percaya Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang cocok dengan seleranya, agar mereka bisa mengucap syukur seperti apa yang Kau kerjakan bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantunya, cucu-cucunya. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kemenangan hari ini. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini Tuhan, saat Engkau memberkati kami dan saat kami mengucap syukur atas segala pertolongan-Mu. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu
Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia.